Jumpa lagi kita dalam acara ngobrol-ngobrol politik dan negara. Mudah-mudahan Anda semua sehat selalu dan terus bisa mengikuti berbagai macam aktivitas yang penting dalam hidup Anda. Kali ini saya ingin bicara tentang kantor staf presiden. Apa itu kantor staf presiden dan mengapa dia ada? Nah, memang kita lihat sekarang ini dari zaman Pak Presiden Jokowi ada sesuatu yang baru, yaitu kantor staf presiden dengan kepala kantornya namanya Pak Muldoko, Jenderal Bintang 4. Dan sebelumnya tidak pernah ada. Baik terakhir di zaman Pak SBY itu juga tidak ada kantor staf presiden, walaupun sudah ada semacam West Wing. West Wing ini adalah sebuah terminologi di Amerika untuk mendeskripsikan sayap barat kantor di Gedung Putih yang berada di bagian barat, kantor West Wing itu, yang diisi oleh staf-staf presiden yang ditunjuk dan naik dan turun bersamaan dengan naik turunnya presiden. Ditunjuk oleh presiden dan dikepalai oleh seorang chief of staff, jadi kepala kantor staf presiden lah kira-kira. Karena itu kita bisa bayangkan bahwa konsep kantor staf presiden yang sekarang ini ada di lembaga kepresidenan kita mengikuti walaupun tidak sama persis dari kantor staf presiden di Amerika Serikat atau West Wing dengan chief of staff-nya. Kita tentu saja kantor staf presiden dengan kepala kantor staf presiden yaitu Pak Muldoko. Nah, memang presiden itu adalah lembaga, walaupun orangnya cuma satu dan kemudian ditambah satu orang wakil presiden. Tetapi itu adalah lembaga, sama dengan lembaga-lembaga eksekutif lain, DPR, MPR dan segala macam. Karena itu adalah penting juga bahwa lembaga kepresidenan mempunyai kapasitas untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai macam kebijakan atau mengembangkan berbagai macam kebijakan, juga mengelola komunikasi dari kantor presiden kepada publik, maupun juga tentang pengaturan berbagai macam tugas-tugas dari staf yang membantu presiden. Di zaman Pak SBY, misalnya, kita tidak ada kantor staf presiden. Yang ada adalah presiden menunjuk beberapa staf khusus, termasuk saya waktu itu sebagai staf khusus dan staf juru bicara bidang domestik internal. Sementara saudara Dino misalnya, Dino Patijalal adalah staf khusus juru bicara yang bertugas untuk isu-isu internasional. Dan kami semua melapor kepada presiden, tidak ada kantor staf dan kepala kantor staf yang mengelola seluruh staf khusus tersebut. Tetapi kami memang untuk administratif diatur oleh sekretaris negara, sekretariat negara. Jadi administratifnya. Tetapi secara profesional bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden. Nah, kalau Pak Jokowi dengan kantor staf presiden ini memang melembagakan adanya kantor yang diisi oleh staf-staf presiden dengan kepala kantornya. Nah, mari kita lihat apa saja sih tugas-tugas dari kantor staf presiden itu. Kalau kita lihat kemudian memang dibuat peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 83 tahun 2019 tentang kantor staf presiden. Yang isinya kalau kita lihat kantor staf presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Jadi, pengendalian program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Yang kemudian di breakdown lagi menjadi pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program-program dilaksanakan sesuai visi dan misi presiden. Jadi kantor staf presiden kemudian mengendalikan program nasional. Apa yang dimaksud pengendalian ini tentu sangat luas sekali. Pemberian dukungan
percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis, monitor dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis, bahkan penyelesaian masalah secara komprehensif, program-program prioritas nasional yang ada dalam pelaksanaan dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Ini kira-kira mengambil alih fungsi UKP 4 yang dulu pernah ada dalam zaman Presiden SBY, yaitu unit kepresidenan untuk pengelolaan dan evaluasi monitoring berbagai macam program-program itu. Kemudian juga mengelola isu strategis. Jadi isu strategis artinya berbicara tentang isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang berhubungan dengan mungkin pembangunan, politik, kebijakan presiden dan sebagainya. Bahkan pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan. Jadi kantor presiden juga mengelola bagaimana komunikasi dari lembaga kepresidenan kepada publik, baik di dalam maupun di luar negeri. Makanya kita lihat banyak sekali semacam bukan juru bicara presiden, tetapi semacam juru bicara dari kantor staf presiden itu yang mengomentari atau berbagai macam isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat. Dan lagi kemudian masih ada lagi pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi. Jadi diseminasi informasi juga. Berbagai macam informasi yang dikeluarkan dari lembaga kepresidenan. Ada lagi penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan. Jadi dia juga memberikan analisis data dalam rangka presiden tentu saja mengambil keputusan nasional, keputusan yang penting secara nasional. Pelaksanaan administrasi kantor staf presiden itu tentu saja biasa. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan presiden. Jadi ada lagi pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh presiden. Apa itu? Kita tidak tahu. Tergantung presiden mau tugaskan apa. Jadi luas sekali. Dan tentu saja penting, berat tugas dari kantor staf presiden ini. Kantor staf presiden dalam organisasinya misalnya dalam Perpres itu juga dikatakan bahwa terdiri dari satu kepala staf presiden, wakil kepala staf kepresidenan, deputi dan tenaga profesional, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah kita lihat skop, tugas, fungsi, wewenang dari kantor staf presiden. Tentu saja berpucuk pada kepala kantornya. Nah, ini tugas yang luar biasa beratnya. Bandingkan misalnya dengan kantor staf kepresidenan di Amerika Serikat. Nah, kita lihat apa fungsi dari kantor kepala staf presiden di White House. Namanya seringkali yang lebih sering dikenal adalah White House Chief of Staff. Mari kita lihat apa itu tugas utama dari White House Chief of Staff. Yang pertama, select dan supervise key White House staff. Jadi ini urusan personalia. Control access to the Oval Office and the President. Jadi dia mengatur siapa yang ketemu presiden, siapa yang bicara sama presiden, apa jadwal presiden. Manage communication and information flow. Jadi juga memanage komunikasi dari White House dan kemudian masuk ke dalam White House. Kemudian juga negotiate with Congress, executive branch agencies dan external political groups to implement the president agenda. Jadi kepala kantor presiden dan chief of staff-nya menegosiasikan dengan berbagai pemangku kepentingan di sana, Kongres, berbagai juga cabang-cabang pemerintahan maupun juga kelompok-kelompok politik, bagaimana mengimplementasikan agenda presiden, agenda kebijakan tentu saja. Dan memang itu pada dasarnya yang merupakan apa yang menjadi wewenang, sehingga tidak termasuk pada evaluasi progres dan monitoring ataupun juga pengendalian program prioritas. Tidak langsung spesifik ke situ. Walaupun di dalam White House juga ada beberapa dewan-dewan, Dewan Economic Advisor, Council of Economic Advisor, Council of Environmental Quality, National Security Staff, Office of Budget Management and Budget. Nah, ini juga penting kalau di Amerika.
kayak seperti penyusunan APBN itu di bawah White House, karena itu di bawah Chief of Staff juga. Jadi ada cukup luas, tapi menurut saya kalau dilihat dari keluasan keluasan dari wewenang fungsi dari Chief of Staff di Indonesia lebih luas, lebih kuat dan lebih powerful di Indonesia dibandingkan misalnya di Amerika Serikat. Tentu saja tiap-tiap presiden berhak untuk menentukan bagaimana mengelola kantor kepresidenan itu, lembaga kepresidenan itu. Dan kira-kira juga bisa menentukan berapa banyak staf yang dibutuhkan, dukungan staf dan berbagai macam hal yang dibutuhkan di dalam kantor presiden, termasuk misalnya komunikasi politik dan sebagainya. Karena itu sah-sah saja bagi Pak Jokowi untuk membentuk kantor presiden dan menunjuk kepala staf presiden sesuai dengan misalnya negara lain yang juga melakukan hal yang sama. Jadi prinsipnya ingin melakukan manajemen lembaga presiden lebih profesional sejalan dengan apa yang menjadi contoh di negara maju yang lain. Pertanyaannya adalah, kalau sedemikian luas, sedemikian penting tugas dari kantor staf presiden dan kepala kantor staf presiden, tentu saja Chief of Staff, itu bagaimana mungkin, artinya kalau di Amerika kepala kantor staf presiden itu tidak nyambi-nyambi. Biasanya full time sebagai kepala staf presiden, Chief of Staff the White House. Saya nggak bisa bayangkan misalnya dengan tugas yang begitu besar. Saya juga pernah di istana. Tugas kita itu boleh kata 24 jam mendampingi presiden. Saya tidak bisa bandingkan dengan posisi kepala staf presiden itu masih bisa nyambi-nyambi misalnya jadi ketua umum partai dan terlibat konflik dengan atau terlibat dalam pengambil alihan partai politik lain dan kemudian konflik yang berkepanjangan dengan partai politik lain. Dan bagaimana bisa memfokuskan diri pada tugasnya yang begitu penting, begitu luas? Ini pertanyaan yang tentu saja hanya bisa dijawab oleh yang bersangkutan sendiri atau atasannya, yaitu presiden. Demikian, sampai jumpa lagi.